Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pelajaran matematika tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Oke, sebelum masuk ke pelajarannya, kita membaca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada contoh 1.19. Nina membeli 1/4 atau 1/4 kilogram buah jeruk. Tetapi mengingat teman-temannya akan datang ke rumah, ia membeli lagi 3/4 kilogram buah jeruk. Berapa kilogram berat jeruk keseluruhannya? Nah, karena si Nina kan pertama beli 1/4, terus dia beli lagi, berarti ditambah dong, jeruknya tambah banyak. Pada contoh tersebut bisa kita buat bentuk matematika sebagai berikut. Nah, di sini 1/4 ditambah 3/4. Pertama kita harus, kita lihat dulu nih penyebutnya. Penyebut itu yang di bawah. Karena yang di bawah sudah sama-sama 4, jadi langsung aja kita tambahkan yang di atasnya. 1 tambah 3 sama dengan 4, jadi 4/4. 4 bagi 4 sama dengan 1. Jadi berat buah jeruk yang dibeli oleh Nina adalah 1 kg. Nah, ada lagi contohnya. Tentukan hasil dari 1/3 ditambah 2/3. Nah, karena penyebutnya dia sama, berarti langsung aja kita tambah atasnya. Penjumlahan 1/3 ditambah 2/3 dapat diilustrasikan dengan menggunakan pita pecahan berikut. Nah, ini yang 2/3, ini yang 1/3. 2/3 berarti yang di akhirnya 2, jumlahnya kotaknya ada 3, 1, 2, 3, jadi 2/3. Sedangkan 1/3 berarti yang di akhirnya 1, kotaknya ada 3, 1, 2, 3. Jadi ini tambah ini sama dengan, tinggal di akhirnya disamain, berarti kotak yang ini pindah ke atas ya, jadinya yang biru mudanya 2, yang biru tuanya 1, otomatis jadi 3/3, karena yang di akhir 3 kotaknya ada 3, jadi 3/3. Lanjut, perhatikan bilangan-bilangan berikut. Ada 1/2, 2/4, 2/5, 4/7, 6/5, 5/2, 1, 1/2, 2, 1/5, ada 0,5, 1,25, dan 3. Bilangan-bilangan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 bilangan, yaitu yang pertama, pecahan sejati, pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut, dan FPB dari pembilang dan penyebut adalah 1. Jadi kalau pecahan sejati ini pembilangnya kurang dari penyebut, jadi yang di atas lebih kecil dari yang di bawah. Nah, coba di sini lihat mana yang di atasnya lebih kecil dari yang bawah. Ya, ada 1/2, 2/4, 2/5, 4/7, ya bukan? Ya, 6/5, enggak, karena kalau 6/5 itu yang di bawah lebih kecil, jadi itu bukan termasuk bilangan sejati. Jadi bilangan sejati apa aja? 1/2, 2/5, 4/7. Untuk bilangan 2/4 bukan bilangan pecahan sejati karena FPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 2. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pecahan 2/4 adalah pecahan yang ekuivalen atau senilai dengan 1/2.
Bilangan pecahan dengan penyebutnya 100 disebut persen. Nah, kalau di bawahnya misalnya 5/100 itu disebut 5%. Sedangkan bilangan pecahan dengan penyebut harusnya yang ini 1000 ya, salah. 1000 disebut premil. Jadi yang di bawah ini 5/1000 sama dengan dibacanya 5/mil. Per mil. Oke, lanjut ya. Yang kedua, pecahan tidak sejati. Kalau yang tadi kan sejati, ini yang tidak sejati. Pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebut. Nah, ini kebalikannya nih. Yang di atas lebih besar dari yang di bawah. Bilangan di atas yang termasuk bilangan pecahan tidak sejati adalah 6/5 dan 5/2. Bilangan campuran. Nah, kalau bilangan campuran ini adalah campuran antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Jadi dia nggak cuma ada penyebut sama pembilang doang, tapi dia ada bilangan bulatnya. Contohnya seperti ini, 1/2 atau 2/1/5. Bilangan campuran bisa diubah menjadi bilangan pecahan dengan cara sebagai berikut. 1/2 kita ubah 1 kali 2 ditambah 1. Jadi 1 kali yang di bawahnya kan 2, baru ditambah yang di atasnya 1, sama dengan 3/2. Di bawah juga 1/5 sama dengan 11/5. Secara umum jika ada bilangan campuran C, A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat positif dan C adalah bilangan bulat, bisa diubah menjadi pecahan C A per B sama dengan C kali B ditambah A dibagi B. Lanjut. Bilangan desimal. Nah, kalau bilangan desimal ini, sistem bilangan desimal bilangan tersusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan yang termasuk bilangan desimal adalah yang tadi ya, 0,5, 125, dan 3. Bilangan bulat juga termasuk ke dalam bilangan desimal. Pada bilangan 1,25, angka 1 bernilai 1 kali 1 sama dengan 1. Angka 2 bernilai 2 kali 1/10. Jadi dia 2/10. Angka 5 bernilai 5 kali 1/100 sama dengan 5/100. Contoh soal, kita udah masuk ke contoh soal ya. Nah, coba penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebutnya berbeda. Penjumlahan, tentukan hasil penjumlahan di bawah ini. 2/3 ditambah 1/5. Nih, kita coba ya. 2/3. Oke, langkah penyelesaiannya dulu ya. Menyamakan penyebut, mengalihkan penyebut atau mencari KPK dari penyebut. Mengoperasikan pecahan, menyederhanakan hasil. Pertama, yang ini 2/3 ditambah 1/5. Karena penyebutnya dia tidak sama, kita samakan dulu nih penyebutnya. KPK dari 3 dan 5 itu berapa? 15. Kan di SD udah pernah dipelajari ya tentang KPK. Caranya KPK dari 3 dan 5 ya. Sama dengan 3, 5 sama dengan 5. Jadi KPK-nya itu 3 dikali 5 sama dengan 15 gitu ya. Jadi itu KPK-nya. Tinggal kita kalikan saja bawahnya. 3 kali 5 berapa? 15. Jadi kita dapat di sini yang di bawahnya 15. Untuk dapetin yang di atasnya gimana? Tinggal 15 dibagi 3 berapa? 15 bagi 3 berapa? 5. 5 kali 2 10. Tinggal yang sampingnya 15 bagi 5
berapa? 3 kali 1 3. Jadi 10/15 ditambah 3/15 sama dengan 10 tambah 3. 10 tambah 3 berapa? 13. Jadi 13/15. Nah, ini bisa nggak kita sederhanakan? Kalau sudah tidak bisa, ya udah cukup 13/15. Nah, kalau yang ini sama kayak tadi, penyebutnya disamain dulu karena 5 sama 10. 5 kali 10 berapa? 50 ya. Nyari atasnya, 50 dibagi 5 berapa? 50 bagi 5 sama dengan 10. 10 kali 2 sama dengan 20. 50 bagi 10 berapa? 5. 5 kali 3 sama dengan 15. Bener ya? Nah, tinggal atasnya ditambah. Jadinya 20 ditambah 15 berapa? 35. Jadi 35/50. Nah, karena 35/50 masih bisa kita sederhanakan, kita sama-sama bagi 5 sama dengan 7/10. Atau ada cara gampangnya, jadinya yang penyebut bawahnya nggak usah banyak-banyak. 5 sama 10, karena 10 bisa dibagi 5, 10 juga bisa dibagi 10 kan. Jadi kita penyebutnya kita ambil aja 10. Karena 10 ini bisa dibagi 5 sama bisa dibagi 10. 10 bagi 5 berapa? 2. 2 kali 2 4. Bener ya, 4/10. 10 bagi 10 berapa? 1. 1 kali 3 3. Jadi 3/10. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 7/10. Sama aja ya caranya. Lanjut. Langkah-langkah penyelesaiannya: menyamakan penyebut, penyebutnya disamain, mengalihkan penyebut atau mencari KPK dari penyebut, mengoperasikan pecahan, menyederhanakan hasil. Nah, kalau ini diambil, bedanya kalau tadi kan ditambah, sekarang diambil. 5 sama 3, penyebutnya kan 5 sama 3, berarti KPK-nya berapa? 15. 5 kali 3 15. Kita nyari atasnya. Dari mana? Dari 15 dibagi 5 berapa? 3. 3 kali 2 6. Bener ya? 15 dibagi 3 berapa? 5. 5 kali 1 5. Bener ya? Lanjut. Jadi 6, karena dia dikurangin, langsung aja. 6 kurang 5 berapa? 1. Jadi 1/15. Ini bisa disederhanakan nggak? Enggak ya, udah selesai. Lanjut. Nah, ini latihan soalnya, kerjakan di buku latihan. Tentukan hasil penjumlahan di bawah ini menggunakan cara, ingat ya, kerjakan menggunakan cara. Nanti dikumpulkannya di Google Form. Nanti ibu kasih ya sekalian absen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.